Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Pada awal pekan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk merenungkannya, sehingga kita hidup di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ubege do halak Israel makuling di bagasan arsa godang, pale Tuhan, tudos dohami tulom burier naso dipajinak, hape dia jari ho dohami asopatu, sonari madung rade hami mulak tua dopanu, atong oban mahami mangolahi ale Tuhan di batanami." Dalam bahasa Indonesia, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima ajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Yeremia, di mana umat Tuhan adalah dikeraskan hatinya, ditutup telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hajaran demi hajaran diberikan Tuhan bagi umat itu, agar mereka menyadari atas apa yang sudah mereka lakukan. Bangsa itu menyendengkan telinganya daripada firman, bangsa itu mengikuti keinginannya dan menjauh daripada firman Tuhan. Kehidupan umat syarat dengan sebuah sikap yang menyenangkan hatinya, menyenangkan telinganya, dan menyenangkan pikirannya, dan menjauhkan diri daripada kehendak Allah. Sehingga ketika Yeremia menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka mereka mengatakan bahwa Yeremia itu adalah seorang yang menjadi pengacau, yang tidak perlu untuk didengarkan apa yang dikatakannya. Namun setelah segala sesuatu terjadi, umat itu akhirnya menyadari bagaimana Tuhan menjadi menuntun mereka. Kalau dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, bagaikan lembu yang dihajar agar menjadi patuh dan sesuai dengan ajaran itu. Demikianlah kehidupan umat Tuhan itu, yang dihajar oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga menjadi mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kalau kita merenungkan atas kesalahan kita dan melihat kebaikan Allah, kalau kita coba berefleksi tentang kehidupan kita, pada satu titik itu kita akan mengatakan, "Ya Tuhan, aku menyadari atas kesalahanku, biarlah Engkau menuntun aku untuk sesuai dengan keinginan-Mu." Itu muncul ketika kita menyadari kelemahan kita, menyadari atas segala perbuatan-perbuatan yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan hidup kita adalah sesungguhnya ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, lihatlah tangan Tuhan yang menuntun, mengarahkan kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Belum tentu sebuah kesakitan ataupun penderitaan yang kita alami untuk menjadi membumi hanguskan kita, namun sering adalah untuk mengarahkan kita agar sesuai dengan kehendak Allah, agar kita berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang Israel yang mengakui atas kebesaran Allah, yang mengakui atas tuntunan Allah dalam hidupnya, demikianlah hendaknya kehidupan orang percaya, kehidupan kita, untuk melihat bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana Allah menguatkan kita untuk menjadi tetap di dalam kasih setia Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana orang Efraim, sebagaimana orang Israel yang memiliki pengakuan ataupun konfesi atas segala apa yang dinyatakan dan dilakukan Allah bagi kehidupannya, demikianlah hendaknya kita
dalam kehidupan kita, menjadi mengaku atas kebenaran, atas kuasa dan tuntunan Allah bagi kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan keinginan Allah. Biarlah firman ini menyadarkan kita bahwa apapun yang terjadi adalah agar kita mengetahui kebesaran dan kehendak Allah dalam hidup kita, agar kita sadar dan menghidupi atas apa yang dituntun Allah dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, Engkau jamah obat-obat mereka, Engkau kuatkan tubuh mereka, sehingga kekuatan dan sukacita mengalir bagi hidupnya. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami hidup sedalam sukacita dan berkat Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.